Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan juga tak lupa Sobat Mandawangi nih, penonton setiap podcast Mandua Banyuwangi. Ketemu lagi bersama kita yaitu pada podcast Mandua Banyuwangi spesial Ramadan. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit nih mengenai apa Kak? Mengenai apa ya kira-kira temanya hari ini ya? Apa yo? Nah, sebelumnya nih Kak, kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Biar teman-teman Sobat Mandawangi semua sayang sama kita-kita. Iya dong. Kita perkenalan dulu ya Kak ya. Dari Kakak Maya dulu. Iya, halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anita Mayasari dari kelas 11 42. Saya biasa dipanggil dengan Maya. Saya Pinkan Putri Maiti dari kelas 11 MIPA 5, bisa dipanggil Pinkan. Nah, betul banget. Jadi setelah kita perkenalan nih Kak, kira-kira kita nanti kedepannya nih mau ngobrolin tentang apa nih Kak? Mau ngobrolin ini teman-teman ya, temanya hari ini yaitu mengenai robotik Mandua Banyuwangi. Nih, hal baru ya Kak ini ya Kak ya. Jadi mencari hal baru di bulan Ramadan yang penuh berkah banget nih. Jadi menambah pahala ya Kak. Iya. Betul. Apalagi mencari hal barunya dalam hal kebaikan, buat menambah wawasan seluruh siswa-siswi Mandua Banyuwangi mengenai hal robotik ini. Iya. Nah, kira-kira nih Kak, narasumbernya siapa ini Kak ya? Kalau saya sih ya Kak Pinkan, dengar-dengar itu katanya tuh alumni Mandua Banyuwangi sendiri loh Kak. Berarti dulu alumni Mandua Banyuwangi nih Kak ya? Betul, dan sekarang nih Kak, sekarang sudah menjadi guru di Mandua Banyuwangi. Iya, jadi alumni sekarang sudah menjadi guru, mengabdi lagi kepada sekolah tercinta. Iya, berarti tetap sayangnya tetap ya di Mandawangi. Iya, setia berarti Kak ini Kak. Semoga kita nanti juga bisa setia seperti narasumber ini ya Kak ya, Iya, yang betul. sangat hebat sekali. Nih, sekarang mau kita perkenalan dulu aja ya Kak ya, Betul, narasumbernya. langsung saja. Iya. Monggo Pak. Monggo Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Arif Rahman Fadli, biasa dipanggil Pak Fadli. Saya kebetulan di Mandua Banyuwangi selain menghandle ekstrakurikuler robotik, juga saya sebagai guru fisika yang utama. Oh iya, jadi agak berkesinambungan ya Kak, Pak. Iya, alhamdulillah. Ini sebelumnya ngomong-ngomong nih kan Pak Fadli ini alumni dari Mandua Banyuwangi nih. Sebelumnya alumni tahun berapa nih di Mandua Banyuwangi Pak? Alhamdulillah saya di Mandua Banyuwangi itu alumni tahun keluarnya ya, Iya. wisudanya itu tahun 2015 ya. Jadi kalau masuknya itu saya tahun 2012 ya, tahun 2012. Tapi kebetulan saya memang karena dulu itu tidak full di Mandua Banyuwangi, saya 2 tahun di Mandua Banyuwangi, 1 tahunnya di kelas 1 itu saya di Man 1 Jember. Berarti pindahan dari Man 1 Jember kembali lagi ke Mandua Banyuwangi. Ya. Dan akhirnya tetap kembali lagi nih Kak, menjadi guru Mandua Banyuwangi. Iya. Ya, namanya seseorang pasti kan akan kembali ke tempat Ke tempat Iya, asalnya. betul. Pastilah. Iya. Pengennya kan seperti itu. Iya. Meskipun nanti jauh-jauh kemana, pasti nanti akan kembali Kembali ke Iya, tempatnya. dan alhamdulillah ini kesampaian ya Pak. Nah, sebelumnya kita mau mengulik-ngulik tentang Pak Fadli dulu nih. Sebelum kita mengulik-ngulik tentang robotik Robotiknya ya, Kak, ya. Pak Fadli ini kan sekolahnya dulu di Mandua Banyuwangi nih. Kalau Ya. boleh tahu alamatnya Pak Fadli di mana nih? Saya klarifikasi dulu ya. Saya bukan meskipun dulu pernah sekolah di Man 1 Jember, tapi bukan berarti rumah saya di Jember. Iya. Rumah saya tetap di Genteng, di Style. Ya, kalau mungkin dari nanti ada yang alumni MTS 8 Banyuwangi, rumah saya tetangganya MTS 8. Deket ya deket ya. sama Dekat MTS sekali. 8 Banyuwangi. Ini buat Sobat Mandawangi yang mau cari rumah Pak Fadli ini tadi udah dijelaskan ya rumahnya ya. Barangkali mau mampir boleh apa tadi Boleh Pak? ya Pak? Boleh. Oh, boleh. Pak Fadli selalu membuka pintunya. Membuka pintunya ya. Iya, Mungkin Kak Maya besok mau mampir ini ya. Boleh Pak, nanti mau dikasih apa nih Pak? Ya, paling nanti saya kasih permen. Oh iya Pak. Selanjutnya nih Pak, kira-kira nih Pak, Udah berapa tahun nih Pak Fadli mengajar di Mandua Banyuwangi ini? Saya terhitung masih guru yang junior ya.
Junior. Ya termasuk guru yang paling muda. Ada yang paling muda, cuman saya termasuk yang paling muda. Saya masih masih satu tahun di Mandua Banyuwangi. Dan saya masih yang paling muda ada Bu Ilmi, saya nomor 2 yang paling muda. Nomor 2. Oh, Bu Ilmi juga paling muda, Pak? Iya, paling muda. Oh, iya kebetulan gitu. Ini puasa jangan rasani Bu Ilmi. Enggak Pak. Masih bulan puasa, Pak. Pun tidak bulan puasa pun juga kita tidak boleh gibah, Pak. Tadi Kak, kita belum tanya nih kabarnya Pak Fadli gimana, sehat Pak? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya berdua Sampai nih? lupa, Sudah ada bolongnya puasanya? Aduh Kak, Pastinya saya ada sudah loh, ya. ya. Iya, kan perempuan ya. Perempuan kan ada. Pak Fadli Seperti gimana? biasa, Pak. Lancar apa tidak puasanya? Alhamdulillah lancar. Masih Ya, puasa ya Pak sampai hari ini? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau masalah pahalanya nggak tahu. Oh nggak Iya, tahu, ya kan iya. yang mencatat Pahala. soalnya yang di atas saya. Iya, betul banget. Nah, selanjutnya nih, Pak Fadli kan dulu itu alumni MAN. Setelah dari MAN nih, Pak Fadli itu lanjut di Kuliah kemana? Iya. Saya kebetulan kuliah di kota sebelah, nggak usah jauh-jauh, ya di kota sebelah di Universitas Negeri Jember. Iya. Ya, jurusannya itu pendidikan fisika. Ya, jurusannya pendidikan fisika. Alhamdulillah dalam kuliah saya menuntaskan 3 tahun 8 bulan sudah selesai. Termasuk cepet ya Kak ya? Cepet banget ya, Pak. Alhamdulillah termasuk cepat. Ya. Jadi dan ya dengan nilai yang cukup memuaskan meskipun tidak yang terbaik. Iya. Ya saya yakin kalau alumni Mandua Banyuwangi itu pasti ketika kuliah itu semuanya sip semua. Amin. Iya, amin. Sudah banyak sekali ya yang kemarin juga lulus SN ini banyak Iya, sekali ya, termasuk paling banyak ya alhamdulillah dari juga. Mandua Banyuwangi. Iya. Mungkin barangkali Pak Fadli kan ini tadi sudah menyebutkan 3 tahun 8 bulan nih. Mungkin ada tips-tips biar juga teman-teman ini bisa cepat. Lulus tepat waktu Iya. kayak Pak Fadli. Tipsnya itu adalah jangan jadi yang pertama itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Apa Tahu itu mahasiswa Pak, mahasiswa kupu-kupu? kupu-kupu? Mahasiswa yang kuliah pulang. Oh, kuliah pulang ternyata. Sebisa mungkin ikuti apa yang bisa mengembangkan bakat di kampus. Karena kalau di kampus nanti pasti tempat-tempat untuk mengembangkan bakat itu banyak. Ya, pasti banyak sekali. Dan itu harus kalian ikuti. Jangan kuliah terus pulang tidur, pulang tidur kayak seperti itu. Pasti nanti malah kita nggak punya bakat sama sekali. Dan salah satu bakatnya saya sedikit bisa robotik itu juga dari kuliah. Kuliah itu tadi. Itu tadi nih teman-teman tips dari Pak Fadli biar bisa kuliahnya itu biar bisa terlalui dengan cepat dan tepat waktu lulusnya ya. Iya. Nih Kak, kita udah lanjut ngobrol nih ya dari tadi sama Pak Fadli. Gimana kalau kita langsung aja Kak ke topik tanya utama. mengenai robotik ini ya. Iya, topik utama kita Topik nih. utama hari ini yaitu mengenai robotik yang ada di Mandua Banyuwangi. Betul. Nah, yang pertama nih Kak, kita mau tanya apa dulu nih? Alhamdulillah ini pertanyaannya lumayan banyak Pak. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, nggak Banyak, masalah, banyak nggak apa-apa. Pak Fadli selalu Pak menerima Fadli ya? menampung ya, mau sedikit atau banyak. Selama minta saya yang bisa banyak. menjawab. Oh, Ah, iya, siap-siap. Lanjut Kak, nih Untuk pertama yang apa pertanyaan dulu yang nih, Kak? pertama dulu deh Pak ya. Apa alasan Pak Fadli dulu kan nggak ada nih ekskul ekstra robotik di Ya, Mandua nggak Banyuwangi. ada. Terus kok kenapa Pak Fadli berinisiatif atau berpikiran kok harus diadakan gitu? Gini, saya ceritakan sejarahnya dulu. Iya. Ini hanya sejarah singkat. Jadi ketika saya masuk ke sini sekitar mungkin tahun lalu ya, mungkin Iya. 2020 awal bulan Januari, itu 2021 awal bulan Januari itu saya sudah ditanyai oleh Bapak Kepala sebelum Bapak Haji Saroji ya, Iya. Bapak Oh, iya, Anwar, Pak Anwar. Haji Anwar. Itu tanya ke saya, Pak kira-kira apakah bisa jenengan untuk robotik? Oh insya Allah siap Pak, karena memang saya punya sertifikat dulu pernah jadi asisten lab bagian elektronika di kampus. Alhamdulillah siap Pak. Tapi saya juga bertanya ke Pak Haji Anwar, kenapa nggih Pak? Apa alasannya kok sudah dimulai adanya robotik? Pertama, penjelasan dari Bapak Haji Anwar pada waktu itu adalah karena sekolah kita Mandua Banyuwangi kan ini adalah madrasah riset. Iya. Iya, madrasah. Sudah tahu ya? Iya. Iya. Nah, madrasah riset itu adalah madrasah yang
kita berorientasi untuk research ya, riset. Dan dan poin-poinnya kalau madrasah riset itu, kalau saya kutip dari webinarnya madrasah riset itu dan webinarnya robotik, kebetulan barusan tadi siang ada webinar robotik juga dari Kementerian Agama. Masih hangat banget Ya, pas ya. banget. Jadi dari tadi siang itu ada webinar dari Kementerian Agama Banyuwangi robotik. Beberapa saya kutip bahwa kenapa kok ada madrasah riset? Karena kita itu sudah berada pada era yang namanya industri 4.0. Ada yang tahu? Apa itu Pak? Industri 4.0 ya kalau bilang. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, industri 1.0 itu kalau anak IPS mungkin tahu ya. Industri 1.0 itu zamannya revolusi industri di Inggris sana. James Watt, mesin uap. Oh iya. Ya, mesin uap. Terus industri 2.0 itu dimulai ketika sudah mulai ada listrik. Zamannya Pak Thomas Alva Edison. Ya, sekaligus ngajar. Iya, nampaknya Pak Faldi sudah hafal banget nih. Ya. Sambil Terus belajar. industri Iya. 3.0 itu dimulai pada tahun 1960-an. Itu dimulai ketika sudah ada mesin industri kayak alat-alat yang sudah bisa otomatis, pembuatan ya pakaian itu yang sudah bisa otomatis, pabrik-pabrik itu yang sudah mulai otomatis. Nah, baru ketika tahun 2011 itu dimulai yang namanya industri 4.0. Di mana mesin-mesin yang otomatis itu tadi digabungkan dengan internet. Jadi berbasis digital. Iya. Nah, makanya kan sesuai perintahnya Bapak Kepala Kemenak Banyuwangi bahwa sekarang kita madrasah itu sudah harus transformasi secara digital. Ya seperti ini contohnya kan podcast juga transformasi secara digital. Dan tentunya literasi juga termasuk salah satu poin dari industri 4.0 karena literasi juga menumbuhkan kemampuan siswa di bidang literasi, di bidang membaca dan sebagainya. Juga termasuk salah satunya adalah perkembangan teknologi, yaitu robotiknya sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi sejarahnya kayak gitu. Nah, untuk mendukung hal itu makanya karena ya jujur saja ya, kita kan harus belajar dari manapun ya. Meskipun sedikit saingan kita, Man 1 Banyuwangi. Betul. Ya, ya, Man 1 Banyuwangi itu yang kebetulan kemarin kan dipimpin Pak Haji Saroji ya. Itu sudah mulai dari tahun 2019. Robotiknya sendiri. Robotiknya sudah mulai tahun 2019. Nah, maka dari itu Man 2 jangan sampai kalah. Jangan Ya sampai kan? kalah. Jangan Harus sampai menyusul, kalah. Pak. Ya. Iya. Jadi Pak Haji Anwar itu bilang ke saya, jangan sampai kita kalah, Pak. Jangan sampai kita kalah dari man yang dekat kita, gitu maksudnya. Ya kalau yang jauh-jauh kan masih bisa anu lah, tapi kalau dekat kan sudah istilahnya kalau tetangga dengan tetangga kan kadang ada iri-iriannya gitu. Nah, kita harus jangan sampai kalah, maka dari itu kita adakan ekstrakurikuler robotik. Hasilnya poinnya itu adalah masuk ke karya ilmiah remaja. Jadi robotik itu bisa dikatakan harusnya saling berhubungan dengan juga karya tulis ilmiah. Dan kebetulan di Man sendiri juga ada karya tulis ilmiah istilahnya sendiri. Berarti saling berhubungan nih Bapak Fadli dengan juga Bu Wuri ini materinya juga saling berhubungan ya? Ini mau baru mulai kita saling hubungkan itu ya, karena kan ya kalau dilihat karena kita masih baru, robotik di sini masih baru mulai semester kemarin ya. Kalau dihitung-hitung belum ada setahun ya Pak? Belum ada setahun. Masih ya. Fresh ya? Masih fresh, dan anak-anaknya pun juga masih ya tidak sebanyak ekstra lain lah kalau di Man 2. Kalau ekstra lain kan mungkin anaknya sudah banyak ya. Apalagi kayak duta-duta itu apalagi ya kan? SM ya. Jadi ini masih jurnalis kan banyak sudah. Jadi ini masih sangat baru ya. Jadi dari segi alat memang kita masih belum mendukung, tapi insya Allah Bapak Kepala Madrasah itu janji tahun ini akan direalisasikan untuk pembinaan. Semoga cepat terrealisasikan ya Pak. Amin. Nah, dengan adanya podcast ini semoga seluruh sobat Mandawangi juga bakal lebih berminat lagi Pak mengenai eskul robotik nih ya. Sudah panjang sekali penjelasannya tadi itu biar teman-teman itu semua juga lebih berminat dari ekstra robotik itu tadi.
Dan mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu nih mengenai kalau ternyata itu di MAN tuh ada ekstra robotik loh. Iya. Ekstranya seru, kita praktek langsung, nggak hanya materi-materi seperti di kelas nih. Kan kadang kita merasa bosan dengan materi-materi yang di kelas. Kita butuh ekskul yang langsung ke terjun hal ke baru lapangan. ini Kak ya. Iya, betul. Jadi buat teman-teman bisa nih gabung yuk semester depan nih, ditunggu sama Bapak Fadli sendiri. Iya, buat teman-teman yang mau gabung ya besok kalau udah buka pendaftaran baru ekstra robotik bisa daftar ya teman-teman ya. Ditunggu sama Bapak Fadli. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira kan di sini ini nih Pak, di HP saya ini kebetulan ada banyak nih Pak. Banyak Pak, sudah di-list sama Kakak Maya Pak. Iya, ada banyak dan juga ini tadi beberapa aspirasi dari siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi sendiri. Kira-kira mereka itu tentang robotik MAN 2 Banyuwangi itu ingin bertanya tentang apa nih gitu Pak. Dan ini ada nih yang pertama itu tadi itu latar belakang kan sudah dijelaskan oleh Bapak Fadli sendiri. Kira-kira tujuan Bapak Fadli untuk memunculkan kembali nih ekstra robotik di MAN 2 Banyuwangi, dan kira-kira tujuannya untuk MAN 2 Banyuwangi sendiri nih Pak apa? Tujuannya ya jelas seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa kita jangan sampai ketinggalan dalam hal teknologi. Karena ya itu tadi keluar aslinya kalau tujuan pribadi saya ya, kalau dari tujuan sekolah mungkin karena kita memang madrasah riset, tapi kalau tujuan saya pribadi itu agar nanti anak-anak alumni MAN 2 Banyuwangi itu bisa setidaknya memiliki sedikit skill saja di bidang teknologi. Maksudnya tidak terlalu kudet lah kalau bahasanya, tidak terlalu kudet sekali. Meskipun sudah ada TIK loh ya, cuman setidaknya bisa mengenal tentang elektronika secara dasar. Apalagi secara robotiknya juga nanti meskipun nggak kuliah mereka bisa kerja. Saya ambil contoh tahu running text yang biasanya dipakai di depan ya, di depan madrasah kita ada running text tuh, kotak yang berjalan, yang berjalan. Itu salah satu dari penerapan dari robotik juga aslinya. Jadi itu beberapa hasil dari robotik juga Pak. Elektronika memang dasarnya di elektronika, cuman juga salah satu penerapan dari robotik. Karena kan itu otomatis kan, dia nanti bisa disetting tanggalnya dan sebagainya. Itu basicnya aslinya robotik juga. Jadi di dalam robotik itu bisa dipakai di bidang apapun. Ya, sangat bermanfaat. Di pramuka bisa. Pramuka Pak. Pramuka bisa kalau kita bisa mengaplikasikannya robotiknya itu. Bisa di sistem keamanan rumah bisa. Yang seperti smart lock itu ya Ya, Pak. bisa. Ya, sekarang kan masih marak itu Pak ya Pak, smart lock itu. Bidang pertanian bisa. Kayak contohnya kalau yang sekarang itu banyak alat penyiram pupuk otomatis. Jadi di sebuah tempat pertanian organik itu nanti setiap jam berapa itu nanti otomatis ada alat yang sudah menyiram. Nyiram sendiri. Iya, nyiram sendiri. Itu juga penerapan dari robotik. Perikanan bisa. Alat pemberi makan ikan otomatis bisa. Banyak sekali ya Kak. Bisa luas sekali. Sangat luas sekali. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira dari MAN 2 Banyuwangi sendiri nih untuk yang telah Bapak Fadli jalankan sekitar berapa nih Pak? Satu semester yang sebelumnya ya Pak? Ya, satu semester sebelumnya. Itu kira-kira peminatnya dari siswa-siswi sendiri itu gimana Pak? Nah, kalau kita berbicara peminatnya ya, memang mungkin dari teman-teman kalian itu yang ditakutkan itu karena robotik, yang kata lain robotik kan kenalnya itu kan buat robot yang gini-gini yang itu jalan-jalan. Pak. Aslinya kan betul. aslinya tidak. Iya. Kalau memang kita langsung buat robot, ya memang mahal. Iya. Ya saya bicara jujur ya. Iya. Robot itu memang mahal. Tapi kalau kita hubungkan dengan karya tulis ilmiah, karena penelitian kayak tadi, pembuatan makan otomatis, itu aslinya tidak terlalu mahal aslinya ya. Nah, maka dari itu teman-teman kalian yang kiranya itu robot nanti mahal, nanti ada beli ini beli itu. Ya memang nanti beli ini beli itu, cuman tidak terlalu mahal lah. Bisa lah dihandle dengan sekolah itu bisa. Nah, makanya ya memang masih sedikit, masih sekitar 20 anak. Ya masih sekitar 20 anak. Itu kelas 10, kelas 11. Itu sudah kelas 11. Kalau sama kelas 12 kemarin itu sekitar 30-an 40-an anak. Sudah cukup banyak ya untuk peminat awal-awalnya. Cuman ya yang kadang yang konsisten itu kan masih belum banyak ya. Permasalahannya kalian kan kadang agak sedikit tidak konsisten. Iya, Pak, itu sulitnya sudah masa-masa remaja itu pasti kayak konsisten itu yang sulit. Tapi kalau yang dibilang yang konsisten sudah ada 10 anak ada.
Kira-kira itu paling banyak itu peminatnya itu dari kelas mana, Pak? Kelas 2 malah. Kelas 2. 11 ya Pak. Kelas 11. Iya. Ya. Kelas 11 11 MIPA atau IPS, Pak? MIPA jelas. Oh iya, MIPA. Tapi anak Sesuai. IPS ada 3 anak IPS. 3 anak ini kelas 11 IPS. Dan apakah boleh Pak anak IPS ikut robotik? Bisa. Berarti Semuanya bisa. tidak ada batasan ya Iya. atau Nggak ada sama sekali. Agama pun boleh. boleh Iya. ya Pak. Agama Yang boleh. penting niatnya ya, Pak. Niatnya konsisten. Iya. Nah, konsisten. Niat dan konsisten. Pak. Iya. Berarti Sobat Mandawangi juga harus merubah mindsetnya ini buat nggak mikir kalau robotik itu hanya untuk anak MIPA, robotik Iya. itu hanya untuk anak yang pinter-pinter aja, robotik itu mahal susah. Nah udah dijelaskan sama Pak Fadli nih tadi ya, robotik itu semuanya bisa kalau mau mencoba dan mau konsisten ya tadi Iya, Pak, betul. kuncinya hanya konsisten. Iya, niat dan konsisten tak lupa. Iya. Meskipun masih ingin belajar, kalau memang ingin konsisten belajar terus ya Pak Pasti Fadli bisa. siap Untuk membantu ya. membimbingnya terus, betul. Sebelumnya nih mungkin Pak, saya dan Pinkan juga sebetulnya itu pertama itu mendengar kata robotik juga pasti kepikirannya itu robot Bikin yang robot bisa tuh Pak, yang gini gitu gerak-gerak Pak. itu Pak. Iya. Ya memang kalau secara dasar secara nanti advance ya, secara Iya. berkelanjutan itu memang ya robot itu ya yang punya jalan seperti Iya. itu ya kan ya. Yang jalan seperti itu. Tapi kalau kita breakdown, kita pecah, robotik itu banyak macamnya Mas ya. Yang penting robot itu aslinya apa tuh artinya? Robot itu ada alat yang bisa untuk membantu manusia. Membantu manusia ya. Ya, alat untuk bisa membantu manusia. Itu aslinya, artinya itu. Jadi nggak harus Nggak harus robot yang yang bergerak jalan. gitu Pak ya. Iya, Pak. Cuman memang nanti kalau kita sudah belajar secara mendalam, apalagi nanti kuliahnya itu di bidang elektronika, teknik elektro atau yang lain-lain, itu nanti akan nyampe ke sana. Oh iya. Bisa Jadi- nyampe ke sana. Iya, buat bekal nanti ya Pak. Mhm. Iya betul. Lanjut nih Kak, kita sudah membahas mengenai peminatnya nih tadi. Peminat. Kira-kira Iya, Pak. selanjutnya apa nih Kak? Nih, saya mau tanya nih, banyak sekali yang berpikiran robotik itu hanya anak pinter aja yang bisa ikut robotik, sulit banget ikut robotik itu. Nanti kalau ikut robotik harus diseleksi, harus bisa ini, itu dan lain sebagainya. Mindset saya sendiri aja seperti itu. Mungkin ini teman-teman yang lainnya juga berpikiran seperti itu. Nih menurut Pak Fadli gimana nih dengan pemikiran teman-teman kayak gitu? Gini, kalau harus pinter itu aslinya enggak. Ya. Harus pinter itu aslinya enggak, tapi yang penting itu tadi konsisten dan ulet. Maksudnya tertarik dengan sesuatu yang baru. Yang paling penting itu kreatif dan tertarik dengan sesuatu yang baru. Karena kalau saya berbicara dengan kalau di robotik kita ini kan nanti rencananya itu akan bekerja sama dengan pihak luar, ya, dengan sebuah PT yang memang sudah spesialisnya di Mengenai robotik robot. di Tangerang, ya. Jadi kemarin pimpinannya itu sempat kesini bertemu dengan pimpinan madrasah dan insya Allah kita deal. Amin. Oh sudah ada interaksi ya Pak? Sudah. Semoga terrealisasikan ya. Iya. Alatnya yang akan kita belikan itu alatnya yang pasti yang nomor 1 yang dibuat untuk kompetisi. Oh Nah, iya. jadi nanti teman-teman kalian atau yang lain-lain siswa-siswa itu bakalan kita proyeksikan untuk langsung ikut lomba berkompetisi. Ya. Ini mungkin sudah pernah mengikuti lomba atau belum Pak ini? Belum. Ya, Oh, karena iya, masih satu masih semester. baru nih Iya, Kak. saya kira sudah sat-setut gitu loh Kak. Kayak bahasanya Belum, teman-teman itu belum. sat-setut gitu biasa. Jadi kembali ke apakah harus pintar? Enggak. Yang penting ulet. Ya. Karena kalau saya kemarin ngomong-ngomongan sama dari PT-nya itu, ada salah satu sekolah di Jawa Barat itu bahkan pembinanya bukan guru fisika, tapi pembinanya adalah guru pencinta alam. Oh, beda Pembina aliran Pak ya. robotiknya itu adalah guru pencinta alam. Guru pencinta alam. Yang notabene bukan anak IPA. bukan anak Iya. IPA, Ya, toh, ya. bukan anak IPA. Lebih ke IPS ya Pak, sosialnya. Iya, sosialnya. Jadi itu hal yang baru buat dia, tapi dia bisa dan bisa juara di tingkat nasional katanya. Maka dari itu robotik itu bebas, semuanya boleh ikut. Asal ya itu tadi tertarik. Yang paling satu itu tertarik. Ya, tertarik dengan hal-hal yang Hal yang baru. Nah, nanti ketika sudah tertarik, nanti pasti akan mengalir dengan sendirinya. Karena di robotik itu nanti kita juga akan belajar selain merakit-rakit ya, Iya. secara kasarnya itu merakit-rakit, juga nanti akan belajar tentang coding. Apa Apa itu nih Pak? Pak? Coding itu pemrograman. Pemrogram. Oh Ya. iya
ini bidang internetnya ya Pak? Secara tidak langsung kalian nanti juga akan belajar ke pemrogramannya. Nanti ada bahasa-bahasa pemrograman. Ya mungkin di TIK sudah belajar. Iya, TIK. Semua nanti akan belajar seperti itu di robotik. Jadi banyak hal-hal, nggak hanya khusus di elektronya, di internet pun juga ada. Pasti ada. Ya. Lanjut. Yang paling penting sih kalau memang satu hal sih, ini bukan menjadi syarat yang wajib, cuman memang perlu ya. Satu, memang siswanya memang harus punya laptop. Karena secara tidak langsung kita belajar kalau mengandalkan komputer yang nggak bisa dibawa kemana-mana, itu akan susah. Tapi nanti bisa diatasi kok. Kalau masalah laptop itu kan bisa nanti gantian dengan temennya, kalau memang nggak punya. Atau saya bisa juga nanti kan pakai laptop saya juga bisa. Yang penting kan kita bisa belajar, main, asik. Asik. Iya betul, asik sambil itu belajar itu sambil dapat asiknya, dapat senengnya ya Pak ya. Yang penting seneng. Soalnya itu anak muda itu zaman-zaman remaja nih Pak, gampang banget bosen Pak. Iya. Kalau bahasanya sekarang itu nggak mau kalau sepaneng terus Pak, jadi harus ada seneng-senengnya juga. Seperti podcast kita sekarang nih, bahasanya itu seperti gimana? Serius ya, Pak? tapi santai juga Pak. Sambil berbagi ilmu nih. Kita sebagai hostnya juga dapat ilmu dari Pak Fadli ya. Ilmu baru nih. Ilmu baru iya. Tidak ikut robotik tapi ya ngerti sedikit-sedikit lah. Bisa tahu ya Pak ya. Mungkin barangkali habis ini saya agak tergerak mungkin hatinya nih Pak. Mbak Maya minat habis ini ya. Iya mungkin. Ayo bisa. Sekarang bisa Pak. Oh bisa. Mau di mana? Pendaftar pertama ya kalau sekarang ya Kak ya. Iya. Menemani teman-teman yang sudah ada. Oh menemani. Iya. Lanjut Kak ya. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Pak, mohon maaf. Nanti gak apa-apa, panggil saya Kak, gak apa-apa, masih muda. Ya kan kakak alumni nih Pak. Iya. Ini paling kacanya itu mungkin 2 tahun. Aduh, 2 tahun Pak ya. Berarti masih seumuran Pak ya. Masih seumuran. Bisa lah seumuran. Bisa. Lanjut, yang selanjutnya yaitu tadi ada pertanyaan dari teman saya sendiri nih Pak, yaitu Mas Rangga. Tadi katanya itu ingin bertanya untuk pembuatan robotik di MAN sendiri nih, udah pernah atau rencana pembuatan itu udah pernah ada atau belum nih Pak? Gini, karena kita itu masih dalam proses pemesanan alat, jadi untuk pembuatan robotik secara fisik itu masih memang belum. Nah, langkah apa yang saya lakukan supaya teman-teman kita, kalian tuh bisa belajar untuk robotik adalah kita pakai virtual. Jadi ternyata itu ada website-website yang untuk belajar virtual itu ada dan itu gratis. Website luar ini ya, bukan Indonesia. Website luar negeri yang untuk mempelajari alat-alat robotik. Jadi merangkai robotiknya itu pemrograman dan sebagainya itu gratis. Jadi merangkainya di internet gitu Iya. Pak? Merangkainya di internet. Oh, belajarnya nggak langsung tapi secara virtual juga Pak. Saya ambil contoh di salah satu website itu bisa merangkai sistem traffic light, lampu merah. Oh, lampu itu merah. Sudah bisa. Jadi dibuat simulasi lampu merah. Jadi teman-teman Otomatis. udah praktek secara online ya. Iya, besok kalau ada alatnya tinggal prakteknya langsung aja. Bahkan kalau lebih baik itu ngerangkai dulu di virtualnya, baru kita praktek, biar nggak konslet. Iya, benar. Sudah ada pengalaman sedikit-sedikit ya Pak. Tinggal ngerakit saja. Betul. Mau lanjut atau kemana nih Pak? Mau lanjut. Iya, lanjut Mau saja kemana nih Kak? Ini Kak Bingkas. Sekarang mau gantian nih di host yang Kak Bingkan yuk. Nah, untuk Pak Fadli sendiri nih, dengan adanya ekskul robotik ini, harapan Pak Fadli sendiri untuk siswa madrasah itu seperti apa? Harapannya ya kalau memang ada ekstra-ekstra yang seperti ini, baik itu yang berkaitan dengan teknologi, skill, ya kan banyak tuh ya. Kalau kita yang di industri 4.0 kan ya bisa ke literasi, bisa ke jurnalis, bisa ke media, istilahnya basicnya jurnalis itu media ya, terus ke robotiknya itu tolong gunakanlah sebaik mungkin. Maksudnya ikuti, jangan diem saja. Jadi kalau katanya Bapak waktu webinar di robotik itu ya, saya dengarkan Bapak Penma Pusat sana bilang itu anak madrasah itu nggak boleh diem. Anak madrasah itu harus aktif. Jadi bukan waktu kuliah kita aktif, enggak, dari madrasah itu kita bisa aktif. Dan madrasah itu bisa, nggak
nggak ketinggalan. Iya. Ya, dari tetangga-tetangga yang lain. Oh iya. Itu nggak bakal ketinggalan. Bersaing dalam hal kebaikan kan Iya, tidak salah Pak. betul. Iya. Ya, itu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ya. Jadi siswa yang anggapannya dulu kalau zaman saya ya, Iya. zaman saya masih sekolah itu kan sudah 2015 ya istilahnya sudah modern kan. Iya. Tapi kalau dibandingkan dengan sekolah lain kita itu kayak ketinggalan banget itu. Pada Ya, masanya dari Pak skill, Fadli ya. berarti masih Iya. ketinggalan ya. Tapi kalau zaman sekarang tahun 2022 ini abad ke-20-an ini itu nggak boleh namanya anak madrasah itu ketinggalan. Makanya kalau ada ekstrakurikuler yang bagus seperti itu, maka gunakanlah sebaik mungkin. Iya. Mumpung ada. Iya, mumpung ada ya Mumpung Pak. ada. dimanfaatkan. Nggak semua sekolah ada loh. Iya, sudah Iya. difasilitasi Nggak juga semua sama sekolah. madrasah, Iya. udah dapat pembina kayak Pak Fadli nih yang ulet, yang Iya, sabar care ya. banget. Iya, Sabar care ya. banget. Sabar, Pak. Saya juga merasakan nih, kebetulan saya kan juga dibimbing nih di Oh, kelas iya. 50 fisika Oh, iya. nih. Itu Sabar itu ya, Pak Fadli sedikit ya? menjilat apa untuk nilai apa ya? Siapa tahu sekarang habis ini Iya. dapat tambahan nilai Kak ya. Iya. Kan habis ini apa namanya Kak? Ujian Ujian akhir akhir semester nih semester Pak. ya. Siapa tahu tambah 5, 6 kan ya. Nah, kalau saya prinsipnya satu, meskipun itu di fisika atau di robotiknya, kalau sama anak yang aktif saya seneng. Oh, iya. Tapi aktif jangan lupa belajarnya. Iya. Ya, karena belajar nomor Satu. Tetap belajarnya Tugasnya pelajar ya tetap Iya. belajar. tapi aktif juga perlu. Ya. aktifnya di nomor 2-nya, belajarnya nomor 1. Belajarnya nomor 1. Tetap belajar nomor 1 Pak ya. Lanjut. Gini Pak, Pak Fadli dulu kan juga alumni di MAN nih. Tahun 2000 berapa tadi Pak? 2015 lulus ya. Melihat perkembangan MAN yang sekarang alhamdulillah udah jauh bagus sekali Pak, apalagi prestasinya nih. Tahun ini aja udah banyak Iya. banget yang dapat prestasi nih. Bahkan Kalau- belum jangkep 1 tahun nih. Kak. Iya, belum dapat 1 tahun nih, baru awal bulan ini Kak ya. Iya. Kalau sama dulu nih Kak, Pak, dibandingkan sama dulu itu apa bedanya MAN? Selain dari segi bangunan Pak ya, kalau Iya. dulu sama sekarang pasti bangunannya udah jauh apalagi beda banget. soalnya kita kan mendapatkan bapak kepala yang bapak Baru. Ya. pembangunan. Mm-mm. Iya, jadi kalau pembangunannya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kalau dilihat dari zaman saya, Iya. apalagi saya kemarin kan menyimak podcastnya Bapak Kepala Desa yang alumni itu, Bapak Iya. Komite itu. Oh iya, yang kemarin itu Pak. Yang kemarin Ya, yang podcast. podcast kemarin itu saya lihat sangat jauh sekali perkembangannya. Ya, sangat jauh sekali. Apalagi dalam bidang akademik. Kalau non akademik dari dulu kita memang sering juara ya, jangan tanya kalau Iya. non akademik ya. Enggak sekarang aja Pak ya, dari dulu Dari udah dulu juara. futsal, olahraga itu pasti kita dapat lah setidaknya di Iya. Banyuwangi ataupun di provinsi. Tapi kalau dari segi akademik perkembangannya sangat pesat daripada zaman saya. Jadi Ya, karena zaman saya itu istilahnya masih zaman jahiliyah mungkin. Ya. Zaman Apalagi zamannya bapak kepala desa yang dulu. Tambah nggak tahu tambah udah zaman jahiliyah apa lagi. ya. Nah, sekarang itu sudah istilahnya zaman terang-terangnya. Karena kita minta apa sama madrasah itu dikasih. Kita minta apa sama madrasah. Apalagi bapak kepala sekolah kita, kepala madrasah kita yang baru, Bapak Haji Saroji itu kan dari MAN 1 Banyuwangi yang Iya. notabene dari segi bidang teknologi sudah mulai di sana. Dan Oh, iya. yang memulai adalah Bapak Haji Saroji. Oh, aja. Dan pindah ke kita. Nah, ini adalah salah satu momen yang tepat, ya kan? Keuntungan kita juga nih Pak. Ya, untuk perkembangan MAN 2 Banyuwangi yang dari Pak Haji Anwar yang sudah dimulai Iya. menjadi lebih pesat. Lebih baik Iya. lagi. Nah, maka dari itu ya kalian sebagai siswa, nah, teman-teman kalian, adik-adiknya nanti itu kalau bisa memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya itu tadi. Eman ya Pak kalau Ya. sudah Emang iya bener Karena Kak. ini sudah terang ini kayak ruang podcast ini terang. Ya. Udah terang banget ya, Iya, kan? ruang podcastnya udah tertata Ya, ya. rapi Iya. bagus Dan banget. juga ada AC-nya ini. Ya. Iya, ini kan juga ruang podcast kan juga baru Pak. Ini kalau saya ingat kayak gini tuh ingat zaman saya sidang. Kenapa Pak? Sidang skripsi, ruangannya segini, di depannya ada penguji. Oh. Nah, Ini serasa kayak sidang juga nih Pak. jadi ya kayak penguji. Jadi kalau zaman saya sidang itu AC itu kan dingin, Iya. itu nggak kerasa dingin. Saking Juga Pak. Tapi ya yang ngerasa. tapi karena saya alumni MAN 2 yang kebetulan itu mentalnya sudah dididik. Wah. Iya. Mentalnya sudah dididik. Jadi meskipun sidang skripsi di depannya dosen penguji itu santai aja. Sudah terlatih dari sejak MA ya Pak? Iya, sudah mentalnya sudah diuji. Iya.
saja nih, ya. Pak, ya. Selanjutnya mungkin kita menunggu azan selesai atau Iya. Azan selesai, monggo Bapak produser. Iya. Lanjut nih teman-teman. Jadi tadi mohon maaf karena di sini juga ada azan. Jadi kita break sebentar Iya, ya. sekarang Kak. kita lanjutkan Iya, lagi. kita lanjut lagi pembahasan yang sangat seru nih. Iya. Selanjutnya nih pembahasan apa nih Kak? Nah, dari yang dijelaskan oleh Pak Fadli tadi, Iya. nih kan semoga alat-alatnya terrealisasikan nih Kak. Pak, Amin. kalau seumpama terrealisasikan nih, apa yang Pak Fadli akan lakukan awal dari kalau sudah datang nih barang-barangnya? Kalau rencana planning dari saya sendiri ya, karena sudah alhamdulillah anggarannya itu kan sudah di ACC Iya. sama Oh, Bapak iya, Kepala. Alhamdulillah. Itu rencana memang awalnya bulan Mei, tapi kemungkinan karena kalau kita namanya ada plan B ya, Iya. Pasti ada itu kemungkinan. mungkin awal semester. Awal yang saya lakukan itu adalah yang pertama ya jelas promosi dulu. Iya. Promosi betul. ekstra dulu ya, Iya. karena kan mencari anak itu lebih susah daripada menjalankan ekstranya. Menjalankan Iya, ekstranya, betul. iya betul. Nah, jadi menghimpun anak-anak baru, khususnya nanti siswa-siswa baru madrasah Iya. nanti yang di kelas 10 ya. Terus yang kedua kita mulai langsung. Jadi nanti memang dasar-dasarnya saya ajarkan terlebih dahulu, awalan lah, hanya awalan. Tapi sesuai target dari Bapak Kepala Madrasah kita sekarang, Bapak Haji Sairoji, itu targetnya adalah kita bisa juara setidaknya di tahun ini. Amin. Amin. Meskipun robotik itu masih baru, Baru. tapi sudah ada target juara. Nah ini kan Amin. berarti kan kita harus kencangkan sabuk pinggang ya kan, Iya. harus bisa apa ya, sacet. Nah kalau saya Bahasa sacet SD masih, ya. nah ya toh. Nah jadi target saya ya kita langsung ke kompetisi, karena kita sudah istilahnya karena anggarannya itu besar, Iya. robotik ini anggarannya besar, maka targetnya juga besar. Setidaknya kita bisalah juara tingkat nasional. Amin. Setidaknya ini sudah tinggi ya. Iya. Amin. Tapi Nggak apa-apa, Pak. kalau Iya. robotik itu banyaknya malah internasional. Iya. Tapi setidaknya kita bisa bersaing lah, Iya. bersaing di internasional, apalagi di Jawa Timur. Karena Iya. di Jawa Timur ini khususnya di madrasah ya, khususnya di madrasah itu sudah mulai banyak yang sudah running, maksudnya sudah start, Oh. sudah start Di itu bidang sudah robotik ini sendiri, Iya. Pak? Oh. Sudah mulai menyeluruh. Setiap kabupaten itu sudah mulai start, sudah mulai punya. Kalau yang paling tua ya mungkin Man 1 Banyuwangi itu sudah start dari kemarin ya. Oh iya. Apalagi yang sudah besar itu Man Tuban itu sudah bagus. Oh. Man Surabaya ya jelas ya, Surabaya, Iya. Man Gresik. Nah, berkaca dari Man 1 Banyuwangi dan Man Tuban, mereka itu bisa sampai juara nasional. Berarti kita Berarti harus Iya. bisa. Pak. meskipun dari kota yang termasuk kecil ya, Iya. masih kecil lah ya, Biasa juga, Pak. tapi kita bisa lah bersaing. bisa harus Pasti bisa. Iya. Ya, Bermimpi setinggi-tingginya, Ya. apa Pak? Iya, nggak apa-apa ya. Iya. Harus bermimpi setinggi Iya, tingginya. biar semangatnya pun juga Semakin, setinggi iya. apapun. Whatever the result ya, apapun hasilnya, Iya. ya, apapun hasilnya, Yang- yang penting kita sudah istilahnya bisa bersaing dengan mereka. Iya. Ya. Ya. Selanjutnya nih Pak, kan mungkin tadi katanya Pak Fadli sudah di ACC nih anggaran-anggaran yang diajukan kepada sekolah ataupun negara. Kira-kira si barang tersebut nih Pak datang ke Man 2 Banyuwangi sendiri tuh kapan Pak? Insya Allah ya sesuai perjanjian kita, rencana perjanjian kita itu di bulan Mei atau di bulan Juli lah ya. Ya sekitar bulan itu langsung datang. Iya, amin. Amin, Semoga amin. cepat datang Iya. biar Cepet. ekstranya juga cepat berjalan. Iya betul. Ya. Nanti mungkin kalau Pak Fadli ingin promosikan juga nanti masih ada Matsama Matsama. nih Pak. Matsama Bisa ya, nanti Matsama. lewat situ buat teman-teman kelas 10 yang masih baru nih, baru mengetahui mungkin dari melihat podcast ini, terus nanti akhirnya pas ketika sekolah di sini ingin nih mengikuti kan nanti bisa Pak ya. Bisa. Ya. Mungkin kalau kelas yang 12 ini Pak, kan ini kita nih para hostnya ini habis ini kelas Habis 12. ini kelas 12 ya. Semoga naik kelas 12 ya, Kak. Amin. Masih bisa ikut apa enggak nih Pak? Kelas 12 masih bisa ikut selama 1 semester kan, karena Iya. programnya madrasah itu untuk kelas 12 bisa mengikuti selama 1 semester ya kan, bisa ikut langsung saja. Setidaknya kan kalian nanti ketika lulus adalah sedikit-sedikit ilmu tentang Robotik. elektronika Iya. ya utamanya. Sini pernah megang lah
Jadi nanti ketika cerita waktu kuliah, oh aku Punya wis tau cerita, nyekel kuwi. iya. Oh aku wis tau ngerti, aku wis diajari nemanku. Iya, ada bekal sedikit Ya, lah ya. Yang setidaknya bisa pamer lah. Oh, Iya. mana kan berarti sekolahnya berarti wis Iya. maju kan. Nanti Iya. kalau ditanya nih, siapa yang ngajarin di bidang robotik, jawabannya Pak Fadli. Kalau itu hanya bonus itu. Nah, kalau robotik ya, ya tadi saya lupa menyampaikan bahwa kalau waktu pembelajaran ekstra robotik itu saya tuh ngajarnya cuma sedikit. Sumpah ini, beneran ini. Ya, Kenapa Pak kok cuma sedikit? yang aktif itu kalian sendiri. Oh, iya. Karena saya menerapkan ke anak-anak robotik, kalian silahkan eksplor apapun. Tapi saya awasi. iya. Ya, saya awasi. Karena ya kalau ada barang fisiknya, kata awasi kan konslet nanti ya. Ya. Apalagi anak-anak juga masih belum mengetahui kan, Iya. Pak. Iya, apalagi remaja itu usil Pak ya, pinter Ya. banget ngotak-ngatik Ya, kalau nggak ya. diawasi. Beberapa itu ada yang belum saya ajari itu sudah. Sudah ngotak-ngatik. Saya sudah selesai Pak Iya, proyeknya. terlalu bersemangat, Pak. Oh, sudah selesai. Saya lihat ya benar hasilnya. Berarti kan kalian tuh ada bakat, Iya. berarti bakat yang terpendam. Ya. Nggak susah kok hasilnya. Pokok logika kalian main. Iya. Tapi lah wes tidak tertarik, meneng tok itu kan ya saya yang repot saya Iya. kan harus Iya, saya kita- tuntun iya. satu ya nggak masalah saya tuntun satu cuman alangkah baiknya kan kalian aktif secara Lebih aktif, iya. sendiri Iya, betul. malah lebih mantap. Kalau Kalau ini kita kelas 12 masih bisa masih nih. bisa. Bisa boleh ikut bebas ya bebas. Kalau di Banyuwangi sendiri berarti yang sudah ada ekskul robotik itu dari Man 1 Banyuwangi sama ini Pak, Man 2 Ya Banyuwangi. kebetulan yang memang yang memulai ya kira kita harus akui lah karena sama-sama Iya. madrasah ya. Iya. Yang memulai itu memang Man 1 Banyuwangi. Kita nomor 2. Tapi kalau dari MTS tadi saya ikut webinar itu MTS Man itu belum Man yang lain belum start. Nah, kita termasuk salah satu yang sudah mulai start. Berarti Man 2 Banyuwangi juga harus mengejar Pak ya, nggak boleh kalah nih Pastinya ya. kita Harus mengejar. ya, Pak. Nah, Iya, betul. bukan selevel maksudnya jangan sampai selevel ya. Level. Iya, harus di atasnya Pak ya. Amin. Iya. Maksudnya irinya bukan iri yang dalam hal negatif tapi Iya. iri kita Hal biar bisa kebaikan sama-sama. kan berlomba-lomba dalam hal kebaikan Iya, nggak betul. apa-apa kan. Dan kalau nggak salah kalau dari SMK SMA ya Iya. itu termasuk yang masih baru SMA itu masih jarang yang ikut robot. Ada robotik ya. SMA negeri loh ya. Iya, iya. Saya tidak menyebutkan mana-mana ya. Iya. Cuman SMA negeri itu masih belum banyak yang punya ekstra robotik. Ya, kalau SMK, nah, Iya. karena memang Kalau SMK kan memang kejuruan. sudah ada kejuruannya. Iya, mungkin sudah ada yang namanya mekatronika itu ada. Tapi kalau yang dari segi umum ya kayak SMA, EMAN, sebelah itu belum ya. Saya nggak nyebut merek sebelah ya. Kita aja bersama mungkin Pak bisa. Iya. Pak. Ya. Bareng-bareng. Jadi kita istilahnya sekarang sudah selangkah lebih ke depan. Iya. Nanti kita bisa juga saling sharing kan ya, setelah kita mempunyai ilmunya, kita bisa mengajaknya untuk maju bareng nih. Betul. Nah, mungkin nanti dengan adanya podcast ini nih untuk seluruh calon siswa peserta didik baru yang ada di Man 2 Banyuwangi nanti pasti bakal lebih tertarik nih Pak, udah diberikan penjelasannya dan nanti bakal ada yang kerjasama sama pihak luar. Iya, betul. Nanti Itu bakal juga berpengaruh banget ya, Pak. bakal berpengaruh banget pastinya nanti untuk menarik seluruh minat siswa-siswi madrasah. Amin Pak ya, amin. Amin, amin. Selain peserta didik baru jangan juga tidak lupa teman-teman kita Teman-teman kita Ya, sendiri juga, jangan Pak. lupa. Harus ditonton ini ya kalau gitu. Iya, sampai akhir dong nontonnya. Iya, Jangan sampai cuma akhir. awalnya saja. Nggak Biasanya boleh awal saja dipotong-potong. di like sama di komen nih, Pak. Seharusnya sampai akhir nih, Pak kayak. Jangan awal-awal saja. Nanti asennya biar cair. Oh, Iya. betul. Dah, sepertinya kita sudah ngobrol-ngobrol udah udah panjang lama banget nih ya. Pak ngobrol-ngobrolnya, Iya. udah dari A sampai udah dari di bawah Z Pak. Kalau ada abjad di bawah Z Iya. udah panjang banget ini tadi ya. Udah dijelasin mengenai semua robotik itu apa, tujuannya apa. Semoga dari Eskul Robotik sendiri besok terrealisasikan dan peminatnya lebih banyak dari tahun ini ya Pak. Amin, Amin. Dan semoga informasi ini bisa tersebar luas kepada Amin. teman-teman semuanya nih. Jangan sampai ada yang ketinggalan lagi nih tentang Iya, robotik robotik. Man 2 Banyuwangi. Mungkin yang terakhir nih Pak, mungkin pesan atau pesan
pesannya buat Mandua Banyuwangi siswi-siswinya nih, siswa dan siswinya Pak mungkin? Pesannya adalah ya terus belajar, mencari ilmu yang barokah, dan sesuai katanya Pak Mul, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Betul-betul biar tidak stres ya Pak. Ya. Mungkin itu saja dari kami dan juga dari Pak Fadli. Terima kasih juga Pak Fadli sudah menyempatkan waktunya. hadir. Sama-sama. Ya, sore-sore nih Kak ya. Iya. Udah pastinya capek banget Pak Fadli dari pagi mengajar, sekarang ikut podcast nih. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Oh iya. Untuk Bapak produser yang di belakang kamera. Oh iya. Jadi Bapak produser juga di belakang kamera juga terima kasih juga. Nah mungkin itu saja dari kami, dari saya, dari Maya dan Intan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dulu Pak. Dadah.